Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Di video kali ini saya akan sedikit review dan setting basic dari sebuah ONU atau ONT. ONU yang akan kita lakukan setting ya atau review ini adalah ONU dari Huawei dengan model HS8145C Xphone ya. Ini Xphone ONU, jadi bisa digunakan untuk OLT yang E-phone maupun OLT yang G-phone. Dan harganya juga tidak terlalu mahal ya. Menurut saya ini cukup murah ya. Karena ini sebetulnya bukan barang baru ya. Ini barang yang refurbish ya. Casingnya saja yang kelihatan baru. Baik, untuk fisiknya kita bisa lihat ya. Port-port yang ada ini mungkin sama saja dengan ONT atau ONU yang lain. Ada tombol power, ada jack power, kemudian ada USB, ada telepon, dan ada 4 buah port LAN. Kemudian di sampingnya ini ada reset ya, untuk reset, tombol untuk reset, dan ini light ya, lampu ya, untuk tombol lampu. Baik, langsung saja ya kita ke tampilan setting ya. Nanti saya akan menggunakan laptop biar kelihatan jelas ya. Baik, kita langsung ke laptop. Untuk meremote ONU Xphone Huawei 8145C kita menggunakan IP address ya 192.168.100.1. Nah, jadi sebelumnya mungkin teman-teman jangan lupa untuk setting terlebih dahulu IP address laptop ya, untuk disamakan kelasnya. Ya, misalkan di sini saya sudah setting secara manual 100.2 ya, 192.168.100.2 ya, netmasknya disamakan per 24 255 255 255 ya. Yang tadinya DHCP ya, itu kita setting secara manual ya, menggunakan APP versi 4. Oke, kemudian baru kita masuk ke web browser dan kita masukkan IP address untuk ONU HS8145C ini. Nah, kita masukkan username-nya Telekom admin dan passwordnya admin Telekom. Kita coba. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Kalau sudah masuk, kita nanti mulai ya untuk setting ya. Dimulai dari setting interface terlebih dahulu ya, SSID dan interface LAN-nya ya. Jadi kita butuh beberapa SSID ya. Misalkan kalau teman-teman ingin menggunakan 2 SSID ya, satu sebagai ISP rumahan dan satu lagi sebagai hotspot ya. Ini teman-teman siapkan dulu satu SSID lagi. Untuk membuat SSID baru, kita pilih new, kasih nama SSID name-nya misalkan AP hotspot. Jangan lupa di enable SSID ya. Kemudian pilih apply. Nah, kita sudah membuat satu lagi access point atau SSID. Jangan lupa ini dibiarkan saja untuk authentication mode-nya, dibiarkan saja kosong, jadi tanpa perlu authentication mode ya, karena kita akan gunakan untuk hotspot ya, SSID yang kedua ini. Baik, kemudian jangan lupa kita juga setting untuk LAN ya. LAN ini kita akan gunakan juga ya, misalkan untuk paralel hotspot ya, yang 3 dan 4, yang ini untuk lokal rumahannya, untuk pelanggan rumahannya. Yang ini tetap kita harus cek mark ya, supaya aktif LAN-nya. Jangan kemudian kita pilih apply. Kalau sudah berganti berarti sudah tersetting. Kemudian berikutnya baru kita kembali ke one ya, baru kita setting one ya. Nah, jadi kita akan setting 2 one. Yang pertama setting untuk rumahannya, tergantung dari settingan server teman-teman semua ya, apakah menggunakan dynamic ya, static atau
menggunakan PPOE. Kalau untuk yang dinamik ya biasanya sih sudah seperti ini aja, tinggal kita atur LAN-nya ya, apakah menggunakan VLAN atau tidak ya. Kalau tidak menggunakan VLAN dibuang ya checkmark untuk VLAN-nya. Untuk service type ya, ini bisa teman-teman pilih ya, tergantung keinginan teman-teman, disesuaikan apakah internet biasa atau TR069 internet ya yang digunakan untuk remote ya. Jenny kalau nggak salah ya, ini TR069 internet ya, terserah teman-teman menggunakan yang internet biasa atau TR069 internet. Nah, saya sekarang pakai yang internet biasa saja ya. Kemudian untuk rumahan kita pakai root 1 ya. Oke, nanti kalau yang hotspot kita pakai bridge ya. Yang pertama dulu ya, saya pakai dynamic ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan statik, itu tinggal di bawahnya teman-teman ganti ya. Statik misalkan seperti ya, tinggal diganti IP address-nya ya. Kalau saya kebetulan menggunakan DHCP ya, jadi saya pilih DHCP. Jadi di sini nanti dibiarkan saja untuk settingan-settingan yang lainnya. Cukup seperti ini ya. Kalau kebetulan teman-teman menggunakan VLAN ya, checkmark VLAN-nya, terus pilih masukkan ID VLAN-nya. Ini contoh saya masukkan ID VLAN yang saya miliki ya. Kemudian pilih apply. Ini yang dinamik ya, menggunakan DHCP. Oh ya, untuk LAN-nya ya, untuk SSID dan lainnya jangan lupa, maaf ya, untuk SSID dan lainnya jangan lupa, ini saya edit lagi ya. Jadi kita akan menggunakan SSID 1 dan LAN 1 dan LAN 2 ya. LAN 1 LAN 2 kita binding optionnya, kita checkmark. Jadi untuk internet rumahan ini kita akan menggunakan LAN 1 dan LAN 2 kemudian SSID 1. Jangan lupa di apply kembali. Nah ini sudah ya untuk internet rumahan ya. Jadi dia langsung terkoneksi internet pada saat login menggunakan SSID 1 atau LAN 1 dan LAN 2. Kemudian kalau untuk membuat koneksi hotspotnya ya, kita kembali membuat baru ya, new tadi, kemudian pilih, kita ganti root 1 menjadi bridge 1 ya. Kemudian ininya diganti dengan order ya. Kalau pakai VLAN silakan ya, kalau tidak dibuang ya VLAN-nya. Dan jangan lupa SSID 2 ya, kita gunakan LAN 3 dan LAN 4 yang kita gunakan untuk hotspot atau paralel hotspot ya. Untuk IP yang berikutnya bisa ya. Oke, seperti ini saja, klik apply. Nah, ini saya sudah setting 2 buah WAN ya. Jadi tentunya teman-teman tergantung ya, apakah mau satu aja bisa. Yang ini misalkan kalau dijadikan AP hotspot, kalau dijadikan internet rumahan pakai yang ini. Oke ya. Jadi tergantung juga apakah teman-teman menggunakan dynamic routing ya. Ini ada pilihan dynamic routing, static atau PPPoE ya. Kalau PPOE ini langsung pilih PPPoE ya di sini ya. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita ke security ya. Di security ini teman-teman biasanya digunakan untuk remote. Itu bisa ada dua opsi ya, disable untuk firewallnya atau teman-teman langsung ke one access control ya. Saya biasanya sih langsung ke one access control, kemudian saya bikin new ya, kemudian kita enable satu. Ini apa yang one yang kita akses, yaitu di internet VID 304 ini. Kemudian apa yang protokol apa yang akan kita gunakan itu HTTP tentunya. Untuk remote kita butuh HTTP dan ICMP untuk pingnya ya, ini melalui WAN ya, port WAN ya. Kalau misalkan ada address tertentu yang boleh menggunakan port ini, boleh ditambahkan. Tapi kalau tidak ada ya, kita seperti ini aja, kemudian pilih apply. Ini digunakan untuk remote ya teman-teman, remote melalui port WAN. Oke, ini sudah
dibuat ya one access controlnya. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir adalah memilih WLAN teman-teman ya. WLAN ini berarti men-setting SSID dan tentunya password SSID-nya ya, SSID wireless dan password dari wireless tersebut ya. Teman-teman silahkan diganti sesuai dengan keinginan ya. Untuk nama dari wifi-nya apa ya, misalkan ini saya kasih nama Econet ya, kemudian passwordnya ya saya gampang aja 1234567 oke ya, apply. Nah, ini wirelessnya sudah saya setting. Nah, jadi berubah Econet. Nah, yang ini IP hotspot biarkan saja. Oke, sudah ya. Tentunya settingan dari ONU Xphone HS8145C ini seperti ini aja ya. Untuk fitur-fitur yang lainnya silahkan teman-teman bisa setting tambahan ya, misalkan untuk time dan sebagainya ya. Untuk basicnya ini saja ya teman-teman. Setelah ini kita lanjut ke review ya, bagaimana hasilnya. Oke, baik teman-teman semua ya, kita sudah setting tadi ya untuk basic setting dari ONU ini, dan ini sengaja belum saya tancapkan ke kabel ya, fiber optik yang sudah terkoneksi ke OLT. Ini saya pengen tahu apakah dia akan restart pada saat ditancapkan atau tidak, untuk dia auto configuration ya ke OLT. Coba ya kita tancapkan. Oh tidak ya, dia langsung nyala saja ponnya, dan ini kita tidak tahu apakah dia langsung terdeteksi EPON atau tidak ya. Berarti kemungkinan dia itu terjadi bengong mungkin bisa lah ya, bisa terjadi ya untuk ONU Open ini. Biasanya kalau ONU Xphone itu yang bagus itu pada saat ditancapkan kabel fiber optik, dia itu restart dulu ya, dia restart dengan sendirinya, jadi dia nantinya tidak akan terjadi bengong. Nah, kemungkinan untuk ONU ini dia langsung connect ya, jadi terjadinya bengong itu mungkin ya, mungkin saja bisa terjadi ya. Tapi kita langsung coba tes ya, apakah langsung ada internetnya atau tidak. Nah, ini saya buka handphone saya. Nah, coba kita connect dengan WiFi yang tadi sudah kita setting, yang AP Econet ya, Econet terlebih dahulu. Yang AP hotspot juga bisa tadi. Saya coba yang Econet terlebih dahulu. Ini minta password. Itu tadi passwordnya adalah 1234567 ya. Kita hubungkan. Nah, ini sudah terhubung teman-teman, dan berarti ini sudah terkoneksi ke internet ya. Kita coba buka YouTube mungkin ya. Nah, ini dia langsung ya teman-teman, langsung artinya sudah bisa connect ya ke internet ya. Ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Oke, kemudian kita coba yang AP berikutnya, yaitu yang AP hotspot ya teman-teman. Yang AP hotspot. Nah, ini dia minta ketuk ya. Artinya ini pun sudah jalan ya teman-teman, untuk AP hotspotnya juga sudah jalan. Nah, ini seperti ini teman-teman, tinggal login saja. Misalkan ini saya pakai login ya, yang free trial aja deh ya. Nah, ini sudah saya login. Ada internetnya atau tidak, buka. Nah, sama ini juga kelihatannya sudah ada internet ya. Nah, ini juga ada internet. Oke ya, jadi ini dua-duanya settingan yang kita lakukan itu berhasil ya. Jadi langsung terkoneksi. Oke, sekarang saya ingin coba untuk kembali lagi masuk ke settingan Econet tadi ya, internet rumahannya.
Kita coba untuk speed test menggunakan handphone ya. Ini bagaimana hasilnya ya. Ya, ini kita lihat hasil speed testnya. Tes speed test menggunakan handphone. Ini dapat, ini dekat sekali dengan router ya. Dengan router ini dekat. Ini dapat kecepatan 22, unduhnya 22 dan uploadnya 30 ya. Ini wirelessnya ya cukup lumayan lah ya. Jadi kalau kita mendapatkan 22 Mbps sudah lumayan ya untuk wirelessnya. Jadi biasanya kita untuk memperbesar koneksi wirelessnya itu akan kita perbesar bandwidthnya ya, channel width ya, channel width. Jadi channel width ini menggunakan auto, kemungkinan besar sih dia HP saya mendapatkan yang 20 MHz. Coba kita ganti channel width yang 40 MHz ya. Jadi supaya mendapatkan koneksi yang lebih besar ya. Coba kita apply. Kita ganti yang channel width-nya 40 MHz. Oke. Sekarang kita lihat ya di HP ya, di HP ini kita coba koneksikan ulang ke Econet tadi. Nah, ini langsung nyambung secara otomatis. Nah, sudah tersambung. Sekarang kita coba speed test ulang. Hasilnya seperti apa setelah kita rubah ya untuk bandwidth atau channel width-nya. Masih jelek ya, malah jelek ya teman-teman. Channel width-nya dirubah malah jelek, cuman dapat 6 Mbps. Jadi ini kita review jujur aja ya menggunakan HP ya. Oke ya, saya coba sekali lagi nih ya, coba sekali lagi hasilnya di HP yang channel width-nya sudah saya rubah ke 40. Jadi saya rasa sama aja ya, yang auto maupun yang 40 MHz tadi, malah masih bagus yang auto. Oke, ini sudah kita coba tes menggunakan HP ya. Sekarang saya akan coba tes menggunakan laptop. Oke teman-teman, ini saya koneksikan ke ONU ya. Ya, ini sudah saya koneksikan ke Econet ya. HP yang tadi kita setting di ONU Xphone tadi. Nah, kita coba buka speed test ya. Ini menggunakan laptop dan menggunakan wireless. LAN-nya saya cabut dulu. Nah, koneksi LAN-nya saya cabut. Nah, saya coba klik ya speed testnya, hasilnya seperti apa. Oke, jadi saya rasa sama aja ya. Untuk wireless ini agak kurang bagus ya ternyata. Wirelessnya ya. Oke, wirelessnya jadi kesimpulannya kalau yang channel width 40 ini kelihatannya downloadnya agak kurang bagus. Saya tes sekali lagi. Coba kita tes sekali lagi. Ya, dapatnya hampir sama ya dengan di HP. Ya, dapatnya hampir sama dengan di HP ya. Malah lebih kecil. Oke. Oke ya, jadi ternyata wirelessnya ini agak kurang bagus ya. Ya mungkin karena memang bekas ya. Kita tidak tahu kalau mendapatkan yang bagusnya, mungkin hasilnya juga bagus. Sekarang kita coba pakai kabel ya. Saya rasa kalau pakai kabel kemungkinan tidak akan bermasalah ya. Ini saya disconnect terlebih dahulu. Nah, ini ke LAN 1 ya. Kita sudah colok ke LAN 1. Kemudian
kita tadi sudah setting ya LAN-nya, LAN-nya kita setting ke DHCP. Nah, kita sudah menggunakan kabel teman-teman ya. Sekarang kita coba tes ulang. Ya, kalau kabel mungkin bagus ya teman-teman, ini speednya bisa 100 lebih ya. Berarti LAN 1 ini 1 Gbps ya, LAN satunya ini ya. Jadi untuk LAN satunya ini Gbps teman-teman, jadi bisa gigabit ya. 1 Gbps ini malah uploadnya lebih tinggi lagi nih ya. Dan 2 ini sih lumayan ya, tapi nanti kita lihat apakah uploadnya bisa tembus di atas 100 ya. Oh, berarti kalau yang LAN 2 ini belum Gbps teman-teman ya, masih di 100. Jadi yang satu port itu Gbps LAN 1 dan yang lainnya itu LAN di 100 Mbps. Baik ya teman-teman semua ya, jadi kita sudah coba tadi setting Ono Xphone ini dan hasilnya tadi teman-teman sudah bisa lihat ya untuk hasil reviewnya ya. Jadi untuk wirelessnya kemungkinan ya memang lumayan lah ya, kalau dibilang bagus tidak, dibilang jelek juga tidak ya. Untuk koneksi wirelessnya, kemudian untuk koneksi dari LAN ya juga lumayan juga ya. Itu kita bisa menggunakan port yang satu ini, LAN 1 ini ya, ini Gbps ya. Walaupun tadi downloadnya juga tidak maksimal ya, tapi uploadnya ini cukup tinggi ya. Jadi yang LAN 1 ini Gbps, LAN 2 dan seterusnya sudah pasti dia itu yang 100 Mbps ya. Baik ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share apabila video ini bermanfaat. Itu saja, berjumpa lagi di next video.